Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya yang menonton video ini. Semoga selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat guru, calon guru, khususnya calon guru SD, pada kesempatan ini saya akan membacakan rilis ataupun berita dari pikiranrakyat.com terkait dengan pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Namun sebelumnya, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat video ini. Saya akan mencoba membacakan ini berita sekali lagi yang dikeluarkan oleh harian pikiranrakyat.com terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, jadi ini saya akan bacakan Pikiran Rakyat. Mendikbud Nadiem Makarim mengoreksi soal waktu pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM di masa pandemi COVID-19. Nadiem Makarim mengatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas bisa dilakukan mulai dari sekarang dan bukan pada Juli 2021 mendatang. Memang pernyataan Menteri pada saat itu PTM ini akan dilaksanakan bulan Juli 2021 ini, berarti beberapa bulan lagi. Ternyata dari berita ini yang dikeluarkan oleh Pikiran Rakyat menyatakan mulai dari sekarang katanya PTM ini dilaksanakan. Kita lanjut ya, berarti sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli, 3 bulan lagi. Ternyata kata Menteri mulai sekarang saja ya katanya. Tapi kita lanjut lagi ya berita ini. Ini tidak ditetapkan Juli 2021. Harus saya koreksi. PTM terbatas diterapkan mulai sekarang, kata Nadiem Makarim dalam dialog produktif Kabar Kamis dengan tajuknya ini temanya persiapan pembelajaran tatap muka yang dipantau di Jakarta Kamis 1 April 2001, dikutip pikiranrakyat.com dari Antara. Sekarang tanggal 2 ya, berarti kemarin. Jadi katanya bukan bulan Juli pelaksananya, tapi mulai saat ini. Kita teruskan lagi ya. Targetnya selesai semua sekolah sudah tatap muka di bulan Juli 2021. Ini untuk tahun pelajaran yang baru. Itu saja ucapnya, menambahkan. Berarti Pak Menteri ya yang atas pasal itu. Lanjutkan lagi. Untuk itu Nadiem Makarim meminta sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya selesai divaksinasi diminta untuk segera memenuhi daftar periksa dan wajib memberikan layanan PTM terbatas. Jadi katanya apabila guru dan tenaga kependidikannya sudah divaksin, berkewajiban memberikan pelayanan kepada anak-anak untuk belajar tatap muka terbatas. Nah itu ya. Iya. Namun yang tidak boleh dipaksakan. Namun yang tidak boleh dipaksa adalah orang tuanya. Orang tua bebas memilih anaknya mau ikut PTM terbatas atau tidak. Nah, ini kata-kata kunci ini. Pak Menteri ini begitu bijak. Bijaknya bagaimana? Beliau tidak bisa memaksakan tatap muka gitu kan. Iya. Tapi Pak Menteri memberikan kesempatan kepada orang tua. Silahkan mau ikut tatap muka boleh kan, atau tidak. Ini sangat bijak, ini bagus. Mengapa bijak? Mungkin melihat fenomena Pak ya. Iya. Ada orang tua yang khawatir kalau ikut tatap muka gitu kan. Khawatir mungkin
lebih cenderung PJJ aja, pembelajaran jarak jauh. Walaupun ada plus minusnya, terutama anak yang PJJ itu apabila tidak dibimbing dia akan bermain kan ya, terutama main game ataupun main game ya. Kita lanjut lagi nih yang berikutnya. Nah berikutnya ya, pembelajaran bisa dilakukan di rumah atau PJJ. Mana nih? Sekali lagi, pembelajaran bisa dilakukan di rumah atau di PJJ. Itu adalah hak masing-masing orang tua. Untuk sekolah wajib menyediakan PTM terbatas jika guru dan tenaga pendidikannya telah divaksinasi. Jadi sekali lagi, lupa ya. Ini saya bacakan kembali nih pernyataan Pak Menteri yang bijak ini. Pembelajaran bisa dilakukan di rumah atau PJJ. Itu adalah hak masing-masing orang tua. Untuk sekolah wajib menyediakan PTM terbatas jika guru dan tenaga pendidikan. Jadi sekolah itu wajib menyediakan tatap muka kalau gitu sudah kan. divaksin Kalau tadi, sudah divaksin guru dan tenaga pendidikan. Tapi orang tua bisa memilih. Ini kebijakan yang sangat bagus ya, sangat bijak Pak Menteri. Orang tua tidak harus memaksa anak untuk tatap muka PTM. Kalau maunya di rumah ya silakan saja, kata Pak Menteri itu. Entah itu nanti dilakukan PTM 2 kali dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu dengan sistem rotasi, silahkan dirotasi. Jadi berputar ya. Mungkin muridnya tidak semuanya. Kalau satu kelas 40 mungkin 50% dulu atau berapa persen dulu. Tapi sudah harus dimulai. Jadi sekarang harus mulai nih, kata Pak Menteri itu. Jadinya tahun Juli nanti target semua sekolah PTM terbatas sudah rampung. Jadi bulan Juli 2001 sekolah-sekolah itu sudah wajib melaksanakan PTM terbatas ya. Lebih lanjut, Nadiem Makarim menjelaskan saat ini sudah ada 22% sekolah di tanah air yang melakukan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Udah lumayan banyak ya. Iya, di daerah lain sudah ada. Pemerintah Muhammadiyah melakukan akselerasi dengan mempercepat vaksinasi guru dan tenaga pendidikan dan juga fleksibilitas dana bantuan operasi sekolah BOS. Prioritas dana BOS digunakan untuk melaksanakan PTM terbatas. Jadi itu kira-kira persiapannya. Jadi dana BOS itu diprioritaskan untuk PTM terbatas. Diprioritaskan sekarang. Jadi ibu bapak, kepala sekolah dan rekan guru, dana BOS yang ada di sekolah itu diprioritaskan untuk pendidikan terbatas. Jadi ini sangat-sangat bagus ini. Makanya kita keluarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri yang mewajibkan sekolah memberikan layanan tatap muka, kata Nadiem menambahkan. Itulah berita yang dikeluarkan oleh pikiranrakyat.com, salah satu media nasional yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, gitu Pupa. Pendapat Pupa bagaimana nih kebijakan menteri itu? Menurut Pupa gimana nih? Kalau kita membaca dan menyimak tadi, memang keputusannya memang bagus. Mungkin menteri juga kan memutuskan seperti itu, ada dampak lain ya kan, karena kita sekarang itu bukan karena dibuat, tapi memang karena keadaan seperti ini ya kan, COVID. Bagusnya juga menteri itu tidak mengabaikan kegalauan orang tua selama ini kan, ingin juga sekolah, tapi sebagian orang tua juga ada yang gimana, ada masa galau, khawatir. Contohnya bunda sendirilah, mungkin mewakili ibu-ibu yang lain. Nah itu di sisi lain juga mungkin ada orang tua yang bekerja, tidak terurus lah anaknya, lebih baik mungkin disekolahkan gitu, ada juga. Nah seperti itu. Jadi ada semacam dua pandangan ya. Ada orang tua yang berkeinginan anaknya sekolah, tapi ada semacam kekhawatiran karena kondisinya COVID-19 ini. Satu, ada juga orang tua yang di rumah aja lah gitu kan ya. Sangat kuat untuk tetap di sekolah karena ketakutan. Ada juga orang tua yang
PJJ saja apa PTM saja. Ya silakan. Jadi pada intinya pemerintah Pak Menteri sangat bijak memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memilih. Silahkan mau ikut PTM, pembelajaran tatap muka, bisa juga dengan PJJ. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah, tapi tetap dengan pelayanan dari sekolah. Yang di tatap muka, kalau ayah ini prioritaskan yang tatap muka terbatas itu dalam COVID-19 ini adalah siswa-siswa yang betul-betul yang urgen ya. Urgen gimana? Mungkin di daerah-daerah tertentu banyak siswa-siswa ketika PJJ selama ini kurang optimal. Iya. Nggak tahu juga Ada anggapan keluhan guru kepala sekolah, keluhan karena tidak tuntas. Iya. Karena pertimbangan mungkin sosial ekonomi orang tua dan sebagainya kurang perhatian sehingga anaknya tidak belajar. Tidak dipantau. Tidak dipantau orang tua, tidak belajar di rumah. Mungkin prioritas itu siswa yang semacam gitu mungkin diprioritaskan pembelajaran tatap muka terbatas. Itu mungkin prioritaskan itu kan. Nah, bagi murid atau siswa yang orang tuanya penuh perhatian di rumah, kalau memang khawatir pandemi ini, ya silakan PJJ. Harus dicoba gitu dulu. Harus coba dulu, kita coba. Tapi sekali lagi, Orang tua. saya yakin, kita yakin lah, kepala sekolah guru ingin kita tuh berprestasi sekolahnya itu. Ingin. Tapi dalam kondisi begini, ya kita harus memahaminya. Apalagi ada orang tua yang menganggap khawatir nih, kebetulan ada beberapa guru yang rentan, usia rentan. Nah Usia itu kan rentan. ada semacam kekhawatiran juga orang tua. Makanya memilih PJJ. Sanggupnya kalau bunda PJJ. PJJ ya, tapi yang orang tua yang lain kan tidak. Iya. Jadi sekali lagi saya sangat mendukung kebijakan ini ya. Bagus. Menteri sangat bijak. Tetap kita ini kondisi kita bukan kondisi kita, kondisi semua daerah dan Semua negara lain negara. harus kita bisa memahaminya semuanya. Jadi itulah yang perlu sampaikan. Jadi silakan orang tua bisa memilih dengan PJJ ataupun PTM terbatas. Tapi saya lebih cenderung siswa yang kurang tuntas atau ada yang Bermasalah. ada masalah khusus lebih baik PTM terbatas. Berarti itu harus kepala sekolah terutama harus komunikasi dengan guru Guru mapel atau wali dan kelas yang baru sebagainya. ke orang tua. Iya, Iya. gitu ya. Jadi itulah yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Semua kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat berkewajiban. Pendidikan adalah untuk kita semuanya Utama. dan tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan ini hanya sekedar ikut nimbrung, mudah-mudahan bermanfaat. Minggu pagi. Iya, setelah olahraga. Kita setelah olahraga pagi kita Iya, ngobrol-ngobrol. Nah, kita Terima coba kasih atas perhatiannya. Duan Jibahalap PJ Papa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Olahraga lagi.